Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama yuzhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ayyuhal hadirun musliman, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala yuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah, kata Allah, orang-orang yang telah diberikan kelapangan dan kelebihan di antara kamu, di mana mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan lagi mau membantu saudara-saudara mereka, orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Waliyahu waliyasrahu, maafkan mereka kemudian berlapang dada. Maafkan dan berlapang dada. Ala yuhibbuna ayyadillahu lakum, ala tuhibbuna ayyadillahu lakum. Suka Allah bahwa yang itu kamu lakukan, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nur ayat 22, halaman 281 di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, saudara-saudara sedang tema Jumat yang berkati Allah. Kembali pada kesempatan ini dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sisa-sisa umur kita yang masih melekat dalam jasad kita, dengan masih berpadunya roh dan jasad kita, pada hari ini Jumat tanggal 4 November 2022 kita masih sempat untuk datang membesarkan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan Jumat secara berjamaah. Banyak saudara-saudara kita yang pada hari ini mereka punya kesempatan, akan tetapi hatinya tidak tergerak untuk berjumat. Ada yang lagi saudara-saudara kita yang hatinya tergerak untuk pergi melaksanakan Jumat, akan tetapi dia diberikan amanah oleh Allah, entah itu berupa sakit, entah itu berupa di dalam perjalanan dan sebagainya. Banyak lagi hal-hal lain yang memang tidak pernah dapat hidayah, yang memang tidak pernah dapat datang kembali ke sini dengan keinginan dan petunjuk daripada Allah, sekalipun mereka tercatat sebagai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa. Hari ini kita masih sempat untuk mengabadikan diri kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai. Salam ringan salam warahmatullahi kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Rasulullah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang menuju dengan ahwal seperti pada masa sekarang. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang diberkati, dengan berdasarkan Al-A'raf An-Nur ayat 22 yang kita bacakan di awal khutbah kita tadi, marilah kita beri pokok pembahasan kita pada waktu yang relatif singkat ini dengan sebuah judul, jadilah kita hamba-hamba yang pemaaf. Jadilah kita sebagai hamba-hamba yang pemaaf. Setiap kita melaksanakan atau melakukan suatu
kegiatan yang sama antara satu dengan yang lainnya, maka kita dituntut untuk minta maaf. Nah, kita dituntut untuk minta maaf. Nah, meminta maaf itu jauh lebih gampang daripada memberi maaf. Ingat, meminta maaf jauh lebih gampang daripada atau lebih mudah daripada memberi maaf. An-Nur ayat 22 ini kedua-duanya menyangkut hal yang itu. Dituntut untuk meminta maaf, tapi lebih daripada itu adalah memberi maaf. Asbabun nuzul atau penyebab turun ayat ini kalau kita lihat ke belakang adalah ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW ketika beliau baru saja hijrah ke Madinah. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Mistah Al-Ansari. Mistah adalah seorang Muslim Madinah yang baru masuk Islam, punya satu orang istri dan 2 orang anak. Mistah hidup di latar belakangi oleh ekonomi lemah. SDM Mistah ombe lobby di Murah di GCN nya bonga, sampai betok di GCN nya betok, kemana lorong itu Mistah. Ombe lobby di Murah, batu uangnya silakan bisa bayarkan sendiri. Nah, hidup di latar belakangi oleh kemiskinan, tidak punya apa-apa. Sehingga kalau untuk masak pagi itu cari itu. Kalau dapat masak pagi, masak siang, itu masak sore, tidak ada. Cari lagi itu. Kamanya cari Mistah. Mistah memanfaatkan kedermawanan kaum muslimin yang baru datang dari Mekah, Madinah, tapi yang disebut dengan kaum Muhajirin. Sasaran utamanya adalah Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah SAW sekaligus mertua Rasulullah. Pagi hari bangun Mistah tidur di rumah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, di rumah tak boleh jadi masak Abu Bakar. Anak boleh makan, istri yang boleh masak, mau dibantu ya Abu Bakar. Abu Bakar tak pernah ngomel. Dengan senang hati dia berangkat ke belakang, dia ambil kurma, dia ambil gandum, dia ambil beras. Aku Mistah boleh makan. Ibu mesti sore ini datang lagi. Abu Bakar, anak aku sakit. Tadi mau mobil, mentari, tidak ada mobil. Mau dibantu ya Abu Bakar. Abu Bakar tak pernah mengeluh. Masuk ke dalam rumah, masuk dalam kamar, ambil piti berapa yang kira-kira Abu Bakar mampu lagi. Dan kita Mistah, silakan Mistah, bawa anak engkau berobat. Besok datang lagi, lusa datang lagi, seperti itu terus. Namun Abu Bakar tidak pernah mengeluh. Abu Bakar terus kasih hal seperti itu. Begitulah kehidupan ini terus-menerus yang dialami oleh Mistah. Pada suatu hari terjadi isu berkembang di Madinah. Apa itu isu? Oh, isunya luar biasa besar. Apa itu? Isu selingkuh. Isu selingkuh. Rupanya masalah selingkuh ini bapak-bapak saudara-saudara jemaah yang berbahagia bukan hanya isunya sekarang aja, bukan. Dari zaman Rasulullah SAW isu selingkuh sudah berkembang. Yang diisukan selingkuh itu siapa? Bukan tanggung-tanggung istrinya Rasulullah, Siti Aisyah, anaknya Abu Bakar Siddiq. Istri Rasulullah diisukan selingkuh. Memang kondisinya ketika itu adalah istrinya Rasulullah SAW, Aisyah umurnya 16 tahun. 16 tahun. Gede. Rasulullah umurnya 58 tahun. Pada waktu itu. Coba bayangkan. Secara fisik itu kawan. Umur 58 tahun, punya orang rumah, punya anak balik atau 7 tahun. Secara fisik, isu ini bernama adalah
ketika akan terjadi penyerangan oleh orang-orang kafir Quraisy ke Madinah, karena memang sebagian antara Muslim ketika itu menghambat kafilah Mekah, kafilah kafir Quraisy yang pulang dari Syam atau Syria, dihambat, kemudian dirampas hartanya, sebagian dibiarkan lepas mengadu kepada tentara kafir Quraisy ke Madinah di Mekah, sehingga tentara kafir Quraisy ketika itu marah besar. Kita harus hancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Disusunlah para tentara ketika itu oleh orang-orang Quraisy di Madinah, di Mekah, akan menyerang orang-orang muslim yang ada di Madinah. Karena dilatar belakangi pergeseran antara kabilah orang Quraisy dengan kabilah orang-orang muslim yang ada di Madinah. Rasulullah mengirim sandi atau sejenis mata-mata atau sejenis indah, dan didapatlah kabar oleh Rasulullah bahwa orang-orang kafir Quraisy Mekah akan menyerang kaum muslim di Madinah. Rasulullah mengumpulkan para tentara ketika itu. Dikumpulkannya orang-orang muslim yang ada di Madinah oleh Rasulullah setelah siap untuk bergerak keluar kota Madinah. Nah, Sudailah namanya, daerah sebelah selatan Madinah itu, jaraknya sekitar 12 km dari kota Madinah. Rasulullah kumpulkan para tentara berangkat ke sana. Rasulullah bilang, bagi yang ingin bawa istri-istrinya silakan. Rasulullah sendiri yang pimpin ketika itu. Ketika Rasulullah ingin membawa istrinya, siapa yang harus dibawa oleh Rasulullah? Rasulullah undi ketika itu. Siapa yang akan dibawa? Rupanya dalam undian itu Allah menginginkan Siti Aisyah yang terpilih, sehingga Aisyah mendampingi Rasulullah berangkat ke medan perang bersama dengan istri-istri para sahabat ketika itu. Sampai di tempat yang diperkirakan tempat istirahatnya para tentara muslim, di sana berkemah. Hari sudah sore berkemah di sana. Kata Rasulullah, kita dirikan kemah di sini, kita istirahat di sini, kita tunggu sampai pagi, kita lihat kemungkinan. Itu bala tentara dari Mekah itu, kafir Quraisy Mekah, dia akan lewat di sebelah ujung sana. Kita berdiri di sini, kita berkemah di sini, karena daerah khususnya daerah yang agak tertinggi. Di sana juga ada sumber air, ada mata air, ada wadi di sana. Kita lihat di sini. Apabila orang-orang kafir Quraisy lewat di sana, nanti kita menjadi dengan anak panah yang kemudian strategi yang sangat jitu sekali dibuat oleh Rasulullah SAW. Sahabat pun bantu dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah, berkemah dari sini sampai malam. Menjelang subuh, Rasulullah dari sorenya itu kirim lagi dari sandi ke Mekah, kirim lagi mata-mata ke Mekah. Bagaimana perkembangan orang-orang yang ada di Mekah? Pagi hari menjelang subuh, balik lagi para kirim sandi atau para intern ini kabarkan, ya Rasulullah, para tentara kafir Quraisy akan jadi menyerang ya Rasulullah. Mereka sudah berangkat, hampir di tengah jalan mereka kembali lagi ke Mekah karena mereka tahu dan dapat kabar juga bahwa pasukan kaum muslimin sudah bersiap-siap di luar kota Madinah. Maka orang-orang kafir Quraisy di Mekah kembali lagi ke Mekah. Kenapa? Karena sudah ketahuan bahwa mereka akan menyerang. Jadi sudah kembali ke Rasulullah. Ya, sudah kembali. Karena sudah kembali, itu apa kita di sini? Yuk, kita juga kembali ke Madinah. Selesai sholat subuh pagi hari itu, Rasulullah berkemas, bilang kepada seluruh tentaranya, bilang kepada seluruh pengikutnya, yuk kita kembali lagi ke Madinah. Karena pasukan kafir Quraisy telah kembali lagi. Setelah berkemas-kemas barang, berangkatlah seluruh armada yang dipimpin oleh Rasulullah ini bergerak menuju Mekah. Nah, termasuk di sana istrinya Rasulullah, Aisyah. Rasulullah berada pada barisan paling depan. Aisyah bersama dengan istri-istrinya para sahabat berada agak ke belakang. Kira-kira perjalanan sekitar 15 menit atau 20 menit, Aisyah tersadar. Apa kata Aisyah ketika itu? Kalungnya tinggal. Astagfirullah, kata Aisyah, kalung saya tinggal. Setelah dia periksa, kalungnya nggak ada lagi. Kalung saya tinggal. Bilang sama sahabat yang lain, sama istri yang lain, gimana tinggalnya ya Aisyah? Ya barangkali mungkin Tuhan kita bagaimana tadi. Ya gimana ya. Panjang Aisyah itu luar biasa. Kalau mau dibilang kepada Rasulullah ke depan bahwa kalungnya Aisyah ketinggalan, maka itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Berjalan sudah 20 menit. Akan kembali lagi ke tempat tinggal itu sendiri ya. Aisyah juga ragu. Akan didiamkan saja. Rasulullah dan tanya, karena kalung itu adalah pemberian dari Rasulullah kepada Aisyah. Aisyah berbicara.
Dia berlari-lari kecil sampai kembali ke tempat di mana dia berkemah pagi. Sementara rombongan Rasulullah telah berjalan terus menuju kota Madinah. Alhamdulillah, kalung itu ketemu di situ. Cuma permasalahannya untuk itu harus kembali ke Madinah sama siapa? Akan berjalan sendirian di tengah padang pasir, risikonya sangat besar sekali. Yang pertama, bisa dijagal nanti oleh orang-orang para perampok atau diganggu oleh para binatang-binatang padang pasir. Menangis Aisyah ketika ya Allah, berikan jalan keluar ya Allah, apa yang harus saya laksanakan ya Allah. Di dalam kebingungan yang seperti itu, datanglah rombongan kabilah Madinah, sekelompok pedagang Muslim Madinah yang pulang dari Syria atau pulang dari Damaskus, dipimpin oleh seorang pemuda bernama Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal adalah seorang pemuda yang belum berumah tangga, umurnya 25 tahun. 24 atau 25 tahun ketemu sama Aisyah. Dia ambil Aisyah lagi ngapain? Diceritakan oleh Aisyah begini, Safwan, saya tadi ketinggalan kamu di sini setelah Rasulullah kembali, saya kembali lagi di sini. Saya bagaimana ya? Saya takut mau pulang sendiri nanti diganggu oleh binatang-binatang berbisa, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya takutnya lagi. Kata Safwan bin Mu'attal, yuk kita bareng itu bareng dengan saya, dengan kami. Kabilahnya ketika itu berjumlah 7 orang, dipimpin oleh Safwan bin Mu'attal. Ketika mereka berjalan, Safwan bin Mu'attal ragu, gimana ini? Mau disuruh berjalan, dia yang naik onta, ini disuruh. Kalau dia disuruh naik onta, Safwan yang berjalan, akan difitnah. Kalau bareng-bareng berjalan, lebih parah lagi. Safwan bin Mu'attal, gimana ya Allah? Dia seorang pemuda yang takwa, dia pemuda yang takwa. Ya akhirnya dia ambil kesimpulan sama-sama dengan bapaknya, ya udah naikkan aja dia di atas ontakan sehingga dia bisa naik kepada ontanya digiring oleh Safwan bin Mu'attal bersama kawan-kawan. Terus berjalan sampai masuk ke kota Madinah. Pas masuk kota Madinah, inilah yang disebarkan oleh orang yang di Madinah. Kenapa? Istrinya Rasulullah selingkuh dengan siapa? Safwan bin Mu'attal, seorang pemuda kaya raya di mana bertakwa, umurnya 25 tahun. Sementara Aisyah umurnya 16 atau 17 tahun. Sepadan dalam kondisi yang seperti itu. Bagaimana? Di Madinah isu sampai katanya Rasulullah setelah Aisyah pulang, Rasulullah rupanya sampai di Madinah, gak langsung ke rumah, dia langsung masjid. Sorenya Rasulullah pulang ke rumah, Aisyah sudah di rumah. Makanya Rasulullah gak tanya ini, kemudian Rasulullah Aisyah menceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah sudah tahu dari berita yang beredar di masjid. Coba bayangin, lalu sampai ke rumah Rasulullah, kari musaji, timuri musaji, silang sholat, habis sholat baru pulang, sampai berita kepada Rasulullah bahwa Aisyah selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Rasulullah dia berkecamuk juga. Apakah memang benar istri saya Aisyah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal? Safwan bin Mu'attal pun tapi bilang, kok seandainya itu awak ingin membawa istri Rasulullah, mana nampaknya kan? Aku pun jaga dicari itu, kebetulan rasa ibu latar belakangnya yang tadi tinggal seorang, dia punya kegagalan segala macam. Sebagian orang mungkin percaya, pulang-pulang dan percaya kawannya nggak katanya apa jadi, tapi pulang-pulang dan nggak percaya kawan, aku pun nan dari sabuk kita nggak percaya. Macam kondisi yang seperti itu hari demi hari berubah. Nah, kembali kepada cerita Mistah yang ngambillah dia ilmu kurang tadi, ilmu yang satu menyebarkan fitnah kepada orang-orang yang ada di Madinah. Lain bersombong kurang tapi kepada balik istri Rasulullah Aisyah selingkuh. Padahal dia Rasulullah kurang tapi kepada Aisyah selingkuh. Sampai berita ini kepada telinga Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, kata Abu Bakar, anak-anak Aisyah
keluar sumpahnya, tapi yang mengucapkan dia sendiri. Dia sendiri. Mulai hari ini tidak ada lagi yang namanya Islam. Siapa pun hendak kesetiaan. Pagi tiba rumah, boleh tak ada dia. Siang tiba rumah, belajar tak ada anak sakit jadi. Potang di bola rumah untuk belajar besok segala macam tak ada dia. Tahu-tahu besok menyebarkan berita isu mengenai anak awak sendiri, anak awak sendiri. Ayo siapa yang dia pagi datang rumah dan naik, siang datang rumah lagi, potang datang dan naik. Ini undang sampai pada berita itu tidak ada sama sekali. Itu adalah propaganda para Yahudi yang ada di Madinah untuk menghancurkan reputasi Nabi Muhammad. Kita bersudah siap. Sehingga Abu Bakar Siddiq ketika hendak keluar dari kamar, dia menjadi dalam kamar. Waktu macam itu makin berkembang isu bahwa aku sendiri Rasulullah, anaknya sendiri Siti Aisyah selingkuh. Sementara Mistah siapa di rumah keluarga menangis udah sedih di dalam rumah. Tapi di saat itu nyolak ngecek. Mulai hari itu tidak ada lagi yang namanya Mistah. Kok ibu jo Mistah main pindah ke Nagil. Sakit hati gua. Waktu lambat awak, kok ibu dia awak menambah lagi. Kok ibu dia awak pada pagi datang siang datang sore datang mendak awak. Kemudian dipulurnya balik besok datang kali ini pagi pun. Kenapa demikian sakit? Komen dan Nagil kamu balik kesulitan. Itu jadi. Setelah sholat asar datang berkumandang. Abu Bakar Siddiq pun berangkat ke masjid. Sampai di masjid langsung disambut oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tersenyum mencari Abu Bakar yang terus masuk seperti itu. Ya Abu Bakar, ya Sadiq Abu Bakar kemari. Wahai sahabat Abu Bakar kemari. Kata Rasulullah, aku lihat Abu Bakar sangat sedih banget. Sangat sedih banget Abu Bakar. Kenapa wahai sahabat Abu Bakar? Sebenarnya berita kita beberapa hari berkembang, tapi Abu Bakar tidak kalau pertanyaan itu Rasulullah. Sore itu dipanggil Rasulullah. Abu Bakar jujur dan diceritakan oleh Abu Bakar. Apakah itu tidak pernah mendengar berita ini Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Setelah Rasulullah tersenyum, dibacakanlah oleh Rasulullah ayat. Sebentar ini yang akan malaikat Jibril memberikan wahyu ayat yang turun baru sebentar ini, memberikan teguran kepada Abu Bakar tidak lagi membalas. Mendengar ayat ini dibacakan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, menangis Abu Bakar itu, ya Allah, astagfirullah wa a'udzubika ya Allah, aku telah zalim terhadap diriku ya Allah, aku telah zalim terhadap diriku ya Allah. Di mana aku memang bersumpah ya Allah, aku tidak akan lagi membantu Mistah. Karena memang ini ya. Jadi saat itu dia terus sumpah, saya tarik apapun yang telah dilakukan oleh Mistah, dia saya tahu. Kalaupun dia datang ke rumah peminta, tetap saya kasih. Sebab Islam itu sudah jelas artinya bahwa apa yang dikembangkan oleh masyarakat Mekah ketika itu tentang isu selingkuhnya Aisyah dan Safwan bin Masal, Allah terangkan ketika itu bahwa itu bohong sama sekali. Dan di saat itu berturun ayat selanjutnya tentang tuduhan orang melaksanakan zina bagi perempuan baik-baik. Jadi itu ayat seperti itu. Saya maafkan. Artinya apa? Ini Quran pemaaf itu dibacakan oleh Allah. Ada Rasulullah, ala yaqulullah anubakum, aku ibuna yaqulullah anubakum. Apakah kamu tidak suka wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, oh jika seandainya engkau mengasihi dan memaafkan mereka, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Tidak ada kenikmatan yang lebih hebat, yang lebih bagus, bapak-bapak, saudara-saudara yang macam ayat berbunyi ketimbang Allah berikan ampunan.
tidak hal-hal lain, kehormatan dan sebagainya. Akan tetapi keutamaan yang paling mulia adalah ayyafirullahu dzunubaka, atau ampuni dosa-dosa. Kalau Allah sudah ampuni dosa, terang jalan ke surga. Kenapa disebutkan dari? Artinya apa? Orang yang mengampuni dosa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberat-berat memaafkan, itulah yang harus kita lakukan. Jangan pelihara dendam tersembunyi. Setiap kita punya problema masing-masing, antara yang satu dengan yang lain. Jangankan dengan orang lain, saudara, kakak, beradik, satu ayah, satu ibu sendiri pun sering tidak bertemu sama. Udah sekian tahun, penyebabnya sepele aja apa? Kadang-kadang mungkin pembagian tidak adanya harta pembagian warisan. Pembagian harta warisan, kecilan tuh, dia nana kecilan tuh, dia saya raya, nanti saya gede, dan kecilan tuh, dia saya raya, nanti saya gede, dia lagi. Sehingga dibagi untuk angkut, untuk yang kira-kira banyak kawan ayo tidak bertemu sama satu ayat satu tidak bertemu sama untuk apa masalah dibalik. Wa khairuhum alladzi yabda'una bisalam. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang pertama mengucapkan salam dan mengacungkan tangan kepada dua orang yang saling berselisih paham. Assalamualaikum. Ketemu sama yang berselisih paham. Assalamualaikum. Oh, nggak mau dia maafkan, itu urusan hak prerogatif Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Jangan agak diri lagi di sana. Buat kita minta maaf ya. Ada yang gua ini oke sih. Ada yang minta maaf ya. Oh ini tak kesuruh dalam kajian dan maaf. Cuma dia kan bersegerti. Ada bersuruh dan sebagai ini 56 tahun. Belum ada bersuruh kaji berkuliah. Awak mah haram minta maaf pada seseorang. Belum ada bersuruh kaji dan maaf. Kaji dia ada dia. Kaji dia kamu punya ni. Allah tak pernah katakan, oh nanti dulu minta maaf pada kita dulu minta maaf kesimpulan. Tidak ada. Wa khairu allazi yad'una bisalam, yang paling baik adalah orang pertama yang minta maaf. Itu yang paling baik. Tidak peduli dulu mamak menakan gaya datuk segala macam dah. Di situ ya, orang yang bermaaf usahanya ampun dan berdosa. Yang kedua, orang yang bermaaf ahli surga. Suatu hari Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat di Madinah. Setelah salat zuhur menjelang salat asar, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat yang ada di Madinah di dalam Masjid Nabawi di Kain. Rasulullah memberikan tausiah kepada sahabat-sahabat. Di sana ada empat sahabat utama, ada Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Ubaidillah, ada Usama bin Qais, ada Abdullah bin Umar, ada Talha bin Ubaidillah. Banyak sahabat-sahabat utama di sana yang berkumpul ketika Rasulullah memberikan tausiah. Di saat Rasulullah memberikan tausiah kepada sahabat-sahabat itu, beliau terdiam sejenak. Setelah beliau terdiam sejenak, beliau berkata, insya Allah sebentar lagi kita akan didatangi oleh seorang ahli surga. Kita akan kedatangan ahli surga. Kata Rasulullah, sahabat yang ada dalam masjid ini yang melihat sekelilingnya, yang lihat pintu masuk ada 3. Sama mereka ada pintu masuk 3 zaman Rasulullah. Yang lihat pintu masuk, tidak ada orang masuk. Mereka bertanya, siapa ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Kita lihat. Rasulullah pun melanjutkan pengajiannya tausiahnya. 3-4 menit setelah itu masuklah seorang orang tua bijaksana, punya daya tarik dan punya aura yang sangat luar biasa. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas, orang tua bijaksana. Tapi kepikiran kepada Nabi minta pendapat. Kata sahabat, ini yang dimaksud yang Rasulullah ahli surga. Sa'ad bin Abi Waqqas orang tua, jauh tuanya daripada Rasulullah itu, langsung bergabung di majelis, dengarkan tausiahnya Rasulullah. Setelah Rasulullah selesai mengadakan tausiah, puasa pun masuk. Selesai sholat asar,
Sahabat-sahabat yang berusia tadi, yang pada umumnya di sana itu adalah orang-orang yang sudah berumur. Ada Abu Bakar, ada Talha bin Ubaidillah, ada Usama bin Qais, dan segala macam. Tahu siapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia orang tua yang bijaksana, senyumnya itu juga hebat dan tak pernah marah pada orang lain. Masuk Muslim, tak pernah marah. Dia yang tidak tahu wataknya adalah seorang pemuda. Pemuda tadi namanya adalah Abdullah bin Umar, yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Umar. Ibnu Umar, watak Umar bin Khattab turun kepada dia 80%. Orangnya keras, tapi cerdasnya luar biasa. Termasuk salah seorang hafiz Al-Quran, penghafal ayat ternama, punya dedikasi tinggi, punya watak pemberani, dan tidak pernah negonek. Oh iyo wenda ikan nanti membalik dengan dulu dalam iyo wenda. Itu Abdullah bin Umar. Dan dia rela berkorban nyawanya sendiri untuk wajah Islam. Dia nggak tahu dan dia belum paham siapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah selesai sholat Isya, dia ikuti Sa'ad bin Abi Waqqas pulang ke rumahnya masing-masing. Di tengah jalan dia cegat orang tua, tunggu sebentar, kata Abdullah bin Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas terkejut. Dia berkata kepada seorang pemuda, oh Anda Ibnu Umar, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Assalamualaikum. Dia minta maaf, kemudian bersalaman. Ada apa nak bukan? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar mengatakan, wahai Umar, apa amalan yang engkau laksanakan dan yang engkau lakukan setiap hari yang malam budi? Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan keningnya. Ini yang ditanya oleh anak muda ini. Apa amalan pokok yang Anda laksanakan setiap hari? Orang tua ini bilang, saya sholat terus berjamaah ke masjid. Kalau itu saya tahu, kata Ibnu Umar. Tidak apa lagi? Ya saya sering sholat sunnah, baik sunnah qobliyah atau sunnah wadiyah. Sholat sunnah sebelum atau sesudah waktu sholat wajib. Saya tahu itu. Kata sama lagi, iya apa kak yang ada? Ya sering saya puasa sunnah. Saya tahu itu. Ya apalagi malam itu saya sering tahajud. Saya tahu itu. Kalau itu cuma yang saya kerjakan, saya juga laksanakan itu. Lantas mau apa wahai anak muda dengan penuh senyum? Orang tua ini ada nggak amalan lain yang pernah engkau laksanakan dan itu merupakan rutinitas setiap hari? Berpikir Sa'ad bin Abi Waqqas, enggak ada rasanya. Saya cuma seperti itu aja. Cuma saya usahakan setiap waktu saya jemaah dengan Rasulullah. Saya juga. Lantas apa maksudmu wahai anak muda? Diceritakanlah oleh Ibnu Umar. Sampai Waqqas nggak tahu sama sekali. Dan ketika dia di masjid tadi juga nggak dapat kabar dari kawan-kawan yang lain bahwa dia adalah dianggap dari Rasulullah. Tadi Rasulullah bilang ketika kami di majlis, Rasulullah katakan kita akan mendatangkan seorang ahli surga. Ternyata yang datang engkau wahai orang tua. Makanya saya penasaran apa amalan engkau? Tersenyum Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh itu rupanya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, itu rupanya. Iya. Kalau itu yang ditanyakan anak muda, baik saya jawab. Apa itu? Saya tidak pernah merasa dendam dan sakit hati sedikit pun kepada seluruh umat yang dalam golongan muslim. Tidak pernah merasa dendam, sakit hati, iri dan dengki, hasad dan segala macam kepada sesama muslim sedikit pun. Kata Ibnu Umar, kalau itu ini yang tidak saya miliki. Jadi artinya kelapangan hati, saling memaafkan, tidak iri dan dengki adalah afisol. Saling memaafkan. Ada 3 tempat. Yang ketiga yang keempat adalah salah ada pertemuan selanjutnya. Pak Tagiru ya Allah, langsung